Saya mau ke Mas Gibran. Mas, aku ada foto. 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas. Wisuda kan Mas, lulus atau apa? Nah, Baru lulus. ini baru lulus. Iya, baru lulus. Ini di Sydney apa di Singapura Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di balai kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura deh. Datengin ke sekolahnya. Ya. Katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan, itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School ya, OPSS, itu 2 tahun ya. Kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan kita pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu tahun kan berapa? Aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyon. Ya, data primer ini berserakan di mana-mana. Jadi, masa sebuah KTP, sebuah ijazah itu rahasia? Kalaupun rahasia, bukan informasinya yang rahasia, tapi dokumen bukan dokumennya rahasia, tapi informasinya. Silakan dihitamkan yang rahasianya. Kasih tunjuk format ijazahnya bagaimana. Masa tulisan UGM juga rahasia? Ya nggak masuk akal dong. Logo UGM rahasia, nggak masuk akal dong. Tapi misalnya yang namanya rahasia, undang-undang perlindungan ada di situ misalnya nomor, ya, nomor ijazah itu agak unik ya, itu bisa dirahasiakan. Jadi benar, Anda ketika ijazah itu dibuka, walaupun hanya logo UGM saja, itu sudah cukup menurut Anda? Sebenarnya apa ya? Bukan masalah cukup atau tidak, Mas Iman. Setiap lembaga KLPD kalau mau merahasiakan sesuatu dia harus melakukan uji konsekuensi. Dan ini akan saya ceritakan tentang KPU nanti yang terjadi sekarang. Bisa izin saya ceritakan tentang Singkat saja, jangan panjangan ya. Ya. Jadi saya tanggal 3 Agustus minta dokumen ini ke KPU pusat. Ya. Karena terlalu lama dia menjawab, saya somasi tanggal 24. Oke. Akibatnya tanggal 25 dia jawab. Dia jawab, dikeluarkanlah jawabannya, maaf permohonan informasi Anda tidak dapat kami penuhi dengan alasan telah menerbitkan SK KPU, keputusan KPU nomor 731 Yang kemudian revisi itu? ya, nanti saya ceritakan. Oke, baik. Dan ini dia jadi karena saya nggak tahu apakah kemudian KPU menerbitkan bahwa itu rahasia karena somasi Anda? saya bilang iya, karena memang Anda meyakini itu, keyakinan ya? ada runutan. Lepas benar atau tidak kita nggak tahu. Tapi kemudian itu direvisi kembali. Jadi ini izin Pak. Jadi di sini Cabut, ya. undang-undang keputusan ini tidak dialaskan oleh uji konsekuensi. Uji konsekuensinya tertanggal 6 Agustus. Berarti saya mau minta dokumen tanggal 3, uji konsekuensinya tanggal 6. Berarti akal-akalan dong. Supaya ada alasan mengeluarkan keputusan KPU. Mereka lakukan uji konsekuensi tanggal 6 Agustus karena saya meminta dokumen tanggal 3. Nah, makanya oleh tim kita, Mas Roy sama Sentana, kita melakukan keberatan di sini, dan saya lihat juga teman-teman sudah ternyata publik bersama kami. Oh, kalian satu tim dengan Mas Roy Suryo? Benar. Oh, berarti tidak independen dong, Adinda. Kenapa tidak independen? Iyalah, kalau dengan mereka sudah pasti ada kecurigaan kita. Gini Pak. Aduh, janganlah. Jujurlah. Begini Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda independen, seorang peneliti dari Trisaktia. Tapi Anda baru mengatakan barusan koordinasi dengan Roy Suryo. Saya melaporkan Saya melaporkan Kami independen juga, Pak. Ya, Roy Suryo soroti kejanggalan ijazah Gibran di Sydney cuma kursus tetapi ditulis lama studi 3 tahun. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini tadi kita telah melihat cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah Gibran dan termasuk juga Joko Widodo. Jadi di sini teman-teman, kali ini mari kita lihat apa yang menjadi komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, di sini teman-teman, mereka menyatakan di sini bahwasanya ijazah Jokowi dan Gibran harus ditunjukkan, jangan sampai rakyat marah nanti kayak dinepalkan saja gitu. Nah, artinya teman-teman di sini, karena sekarang para netizen sudah mulai muak dan bosan dengan permasalahan-permasalahan kasus ijazah ini,
Jadi mereka di sini menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi dan Gibran harus ditunjukkan ya. Jangan sampai nantinya rakyat yang akan marah, nanti yang akan menepalkan. Jadi Pumpung kini masih menjabat Wapres perlu dan wajib dipertanyakan. Semangat Pak Subhan, pejuang kebenaran dan kejujuran, saya akan selalu mendukung. Ya, diteruskan di sini. Mantap Pak Subhan, usut terus, kita rakyat kecil kasih kuliah anak-anak kita dengan susah sampai selesai, datang cari kerja susah juga. Nah, diteruskan di sini, gampang lihat skripsi, lihat fotonya, dan kenapa polisi tidak transparan untuk menjelaskan maunya Jokowi, penggugat harus dipenjara. Ya, diteruskan di sini teman-teman, lanjutkan, saya selaku rakyat Indonesia setuju dengan tuntutan kepada Wapres 125T untuk kas negara. Ini murni perjuangan untuk rakyat Indonesia. Jadi bongkar terus biar gerombolan geradrabus malu semuanya. Nah, anak sama bapak sama saja, tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Kalau memang ada, tidak usah bawa pengacara, bikin gaduh saja. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau dibiarkan berijazah palsu atau tidak berijazah bisa nyapres dan nyawa pres, maka apalah gunanya kita bernegara. Jadi silakan mantap dan lanjutkan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau orang ngeres pasti pikirannya juga ngeres. Lanjut Pak Subhan. Nah, maju terus Bapak Subhan libas ijazah palsu sampai ke liang kubur. Jadi bravo Pak Subhan, maju terus tuntut ijazah Gibran sampai tuntutan 125T terkabul ya. Nah, diteruskan di sini, kalau masih ada niat untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, seharusnya hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku supaya segera diakhiri. Dan jangan dianggap biasa-biasa saja, karena jika perilaku ini jalan terus ya, maka eksistensi bangsa negara Indonesia pasti tinggal menjadi sejarah sebagai negara hukum. Nah, sebenarnya sangat gampang dan mudah. Inilah ijazahku, tinggal tunjukin. Kalau memang asli, kenapa takut yang ditakuti kalau ijazahnya itu palsu? Jadi Pak Mulyono, ingat Pak, kebohongan Bapak akan membuat Bapak dan keluarga semua menjadi orang gila kalau terus-menerus tidak jujur. Jika seandainya terus-menerus seperti begini terus. Nah, di sini Jokowi cuma bisa ngomong ada orang besar di balik isu ijazah Gibran, padahal yang benar ada duit besar untuk menutupi kasus ijazah Gibran. Nah, Jokowi, kamu jadi orang yang terbuka. Gak buat keruh negara, 2 periode presiden itu lama, jadi orang nomor 1, harusnya jadi negarawan, dah foya-foya menikmati uang rakyat, gak mikir yang nista hidupnya itu. Nah, 60 pengacara ada di pihak Jokowi, tentunya tak bisa mengalahkan si muka tembok secara analisa, atau disimpulkan sudah pasti ijazah Jokowi palsu. Jadi Jokowi Gibran KPU harus dan wajib dinepalkan, pasti semua urusan akan selesai dan pahamkan. Nah, kita sedang menonton keluarga palsu, coba KPU dan pengadilan jujur biar jelas yang salah, yang benar juga. Jadi semoga terbongkar semua penipuan-penipuan dalam kasus permasalahan ijazah-ijazah palsu ini. Karena juga di mana mungkin kita telah bosan dan muak mendengar permasalahan kasus ini telah lama, namun sampai sekarang masih belum diselesaikan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Wakil Presiden segera mengundurkan diri supaya agak mau terus dia dan bikin mau seluruh rakyat Indonesia ini. Nah, KPUD harus menjadi tergugat. Berikutnya patut diduga telah jadi bagian sindikat meloloskan Gibran jadi walkot dan cawapres. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Jokowi menganggap remeh semua pendidikan ini, menganggap uang segalanya, dipikir ijazah itu bisa dibeli tanpa perlu mengikuti proses pendidikan yang memang membutuhkan waktu. Ya, sudah terbukti Jokowi Gibran bisa beli ijazah tapi tidak bisa membeli ilmunya, karena tak berilmu akhirnya tak punya rasa malu juga. Nah,
Kasus ijazah palsu Gibran jangan sampai berlarut-larut ya Pak Hakim, cepat proses supaya negara tidak rusak. Karena ternak dan buset gak sadar-sadar kecuali dah bangkrut, Joko dan diadili ternaknya bisa ngasih makan negeri ke Noha ini. Jadi halah-halah ini bapaknya pagi-pagi nuduh orang yang menggugat dirinya. Dan anaknya ada backing orang besar di belakangnya, tunjuk saja pengecut lo. Tahu-tahu kamu yang di backingan yang kami ragat, yang kau bohongi selama 10 tahun lamanya. Ya, diteruskan di sini teman-teman. Di sini pencalonan Gibran sebagai Wapres pun cacat hukum baru 24 jam putusan MK 090 untuk KPU. Sudah terima pendapatan Gibran, belum ada KPU-nya, apalagi DPR Komisi 2 belum ada menyatakan apa-apa waktu itu. Orang baru 24 jam putusan MK nomor 90, itu malah MK masih bersidang. Pastikan sidangnya nanti transparan. Jadi gaspol jangan sampai negara sebesar ini dipimpin oleh si Samsul mosok ditanya warga bagaimana cara mengatasi banjir di Bali. Kok malah gak bisa jawab, Mik mau dilempar ke orang di sampingnya, capek deh. Nah, Pak Subhan dibekengin oleh Allah karena kebenaran itu wajib dijalankan, karena kebenaran itu tuntutan Al-Quran hadis. Orang yang berbohong kepada orang banyak, maka orang itu akan dimusnahkan oleh Allah di neraka Jahanam insya Allah. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Makzulkan Fufu Fafa sekarang juga supaya kita tidak tertipu lagi seperti bapaknya 10 tahun telah menipu kita, rakyat Indonesia, dan juga adili penjarakan bersama bapaknya juga. Jadi pengadilan kok membuat rendah wibawa sendiri dengan melanggar aturan, capek deh. Nah, Jokowi, famili, dan ternak-ternaknya di semua struktur pemerintahan telah melakukan kejahatan yang terancam guna menguasai jabatan presiden dan wakil presiden untuk merampok kekayaan negara dan menjajah rakyat untuk dimiskinkan. Jadi kalau memang benar tidak perlu orang besar di belakang. Jadi ketua KPU besar juga orangnya, Pak Subhan besar juga orangnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, pantesan ya lulusan gak bahasa Indonesia, matematikanya UGM, jadi malu lah. Jadi saat keluarga menyandang gelar siluman produksi pasar pramuka oleh si profesor abal-abal ataupun pula namanya Pak Iman. Ya, diteruskan di sini teman-teman, Pak Subhan Tuhan Allah melingkupi Bapak. Jadi diteruskan di sini teman-teman, sampaikan di sini yang terhormat, kami masyarakat jelata sangat malu untuk pejabat negara masih memakai ijazah palsu. Tolong para aparat negara menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab kami NKRI di masa mendatang. Jadi di NKRI ini tidak ada orang yang kebal hukum. Bagi pembela kejahatan yang membela di luar aturan atau perangkat hukum bisa dianggap pengkhianat perjuangan rakyat NKRI. Jadi mantap, lanjutkan Pak Subhan. Semoga Bapak Subhan sehat selalu, dirahmati oleh Allah dan kelak masuknya surga nantinya. Ya, diteruskan di sini teman-teman, yang jadi pemimpin harus berkualitas, jadi contoh buat rakyat. Kalau di Konaha rakyatnya pintar-pintar, pemimpinnya juga bodoh-bodoh. Jadi KPU-nya gimana dulu kok gampang-gampang aja. Nah, kita ini gimana? Udah jelas menghadapi mahasiswa aja dia gak berani, malah dipilih jadi wapres, jadi rakyat kita sendiri yang salah udah tahu didukung dan dipilih. Ya, oke teman-teman, demikian saja. Saya terima kasih.